Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus bapak kita Bapak Damsik, para hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian masih seputar aqidatu ahli Islam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita di masjid di rumah Allah ini menyebabkan kita senantiasa mendapatkan rahmat, curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kajian minggu lalu, kita masuk dalam rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Meyakini adanya mereka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan malaikatullah. Malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini jumlahnya sangat banyak sekali. Jumlah mereka ini sangat banyak sekali. Bahkan digambarkan oleh Imam Ahmad Asy-Syaibani dalam salah satu kitabnya, beliau mengatakan, "Fal malaikatu aktsarul makhluqat." Malaikat ini termasuk makhluk Allah yang jumlahnya paling banyak di alam semesta. Jumlahnya paling banyak di alam semesta ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan, anna bani Adam usyrul jin. Kita akan urutkan mana yang terbanyak. Pertama, manusia, usyrul jin, 1/10-nya jin. Jadi kalau jin 10, manusia 1. Bandingannya. Kalau manusia 1 juta, berarti jin sudah 10 juta. Banding 10 kali lipat. Jadi manusia sedikit, jin masih banyak. Usrul wa bani Adam wal jin usru hayawanatil bar. Kemudian kalau kita gabungkan jumlah manusia dengan jumlah jin tadi. Kalau jin 1, manusia 1, berarti jin 10. Berapa jumlahnya semuanya di total? Itu kalau kita jumlahkan dengan hewan-hewan yang ada di daratan, itu 1/10-nya. Jadi banyakkan hewan masih. Semut aja udah segini doang tempatnya, semutnya berapa gitu jumlahnya. Jadi hayawanatul bar banyak, 1/10 dari jin dan manusia. Bahkan beliau mengatakan kulluhum usyrut tuyur. Kalau dijumlahkan lagi di total, manusia, jin sama binatang di daratan, itu 1/10-nya burung. 1/10-nya burung, banyakkan burung rupanya. Kemudian beliau mengatakan wa haula'i kulluhum usyru hayawanatil bihar. Dan semuanya kalau di total manusia, jin, hewan daratan dan juga burung, itu 1/10-nya hewan-hewan yang ada di lautan. Jadi banyakkan hewan yang di laut. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, Tiap hari itu ikan ditangkap mulu, kagak habis-habis.
bertonton itu ikan ditangkap di laut tiap hari, kagak habis-habis sampai sekarang. Ya. Banyak, ya. Faqad dzakarahum ba'dhum, bahkan kalau ditotal lagi semuanya, ya, wa haula'i kulluhum usyru malaikatil ardi al-muwakkalina bi bani Adam. Dan semuanya kalau ditotal, ya, itu 1/10 malaikat. Nah, banyak malaikat. Ini malaikatul ardi, malaikat yang ada di bumi ini. Ya. Kemudian malaikat yang ada di bumi, satu malaikat yang ada di bumi 1/10, 10 kali lipat lagi yang ada di langit pertama. Dan begitu seterusnya. Ya, langit pertama, ya, naik ke langit kedua 10 kali lipat bandingannya. Langit ketiga 10 kali lipat lagi bandingannya. Terus ke atas sampai nanti arsy. Jadi kira-kira banyakan mana tuh? Banyakan malaikat. Ya, itu sebabnya dikatakan malaikatul aksarul makhluqat. Para malaikat ini adalah makhluk yang paling banyak jumlahnya. Ya, banyak sekali jumlahnya. Itu para malaikat. Ya, jadi inilah yang mesti kita percaya, mesti kita imani. Itu secara global, ya, secara mujmal, bahwa malaikat itu mereka semua ada dan mereka adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur, cahaya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada individu. Ada beberapa malaikat yang harus kita yakini keberadaannya. Sama dengan kita meyakini adanya rasul, ya. Rasul, nabi dan rasul, menurut mayoritas ulama mengatakan kalau di jumlah itu 124.000 nabi dan rasul. Tapi yang wajib diimani itu ada 25 yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ada 25 yang wajib itu rasul. Ya. Tapi jumlah mereka ini, ya, nabi Allah Subhanahu wa taala, ya, para utusan Allah, mereka ada, sebagian ulama mengatakan, ya, mayoritas para ulama mengatakan 124.000. Wah. Ya. Karena setiap kaum, karena zaman dulu sebelum Rasulullah diutus, ya, sebelum Rasulullah diutus setiap kaum punya nabi. Setiap kaum itu punya nabi, ya. Kaum ini, dan kaum banyak, ya. Berarti kira kalau di sini setiap ras, orang Sunda ada nabinya, orang ini ada nabinya, orang Betawi, orang Jawa ada nabinya. Ada berapa tuh suku di sini di Indonesia? Belum lagi di lain-lain, ya. Nah, Rasulullah SAW diutus, ya, untuk semua, ya, diutus untuk semua manusia, ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa para malaikat jumlahnya sangat banyak sekali, tak terhingga, ya, jumlah mereka para malaikat ini. Nah, namun ada beberapa malaikat yang wajib kita imani. Qala al-muallif rahimahullah, wa yajibul imanu tafsilan bi asyratin minal malaika. Wajib kita ketahui, ya, secara terperinci 10 dari sekian banyak malaikat. Ya. 10 dari sekian banyak malaikat. Wahum al-awwal Jibril. Yang pertama malaikat Jibril. Wahia logatu ahli Hijaz. Ini Jibril logat ahli Hijaz. Wa fi logatin, dalam satu bahasa menyebutnya Jibrail. Jadi Jibrail sama, ya, kita hanya bahasa saja. Jibrail. Wa maknahu Abdullah. Ya. Jibril atau Jibrail itu maknanya Abdullah, ya, hamba Allah. Jadi Jibrail namanya artinya hamba Allah, ya.
Wa huwa raisul malaika. Ini malaikat Jibril. Ya, Jibril aja kita sebut ya, Jibril boleh juga. Kita sering dengar dah Jibril ya. Malaikat Jibril ini merupakan pemimpin para malaikat. Wa aminul wahyi, dan merupakan pemegang wahyu. Ya, kepercayaan untuk memegang, menyampaikan wahyu. Ya, yang dipercayakan oleh Allah. Alladzi yanzilu bil wahyi lil anbiya, yang malaikat Jibril ini turun membawa wahyu untuk para nabi dan rasul. Ya. Wa yusamma birruh, dan malaikat Jibril juga disebut dengan ar-ruh. Ya, ruhul amin. Disebut dalam Al-Qur'an ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat war-ruh. War-ruh di sini para tafsir mengatakan ini malaikat Jibril. Ya. Dan banyak dalam ayat lain dikatakan itu Jibril. Nah, bagaimana sosok malaikat Jibril ini? Ya. Malaikat Jibril digambarkan dalam berbagai riwayat sosoknya, karena perlu yang pertama kita yakini bahwa malaikat itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yatamassal bi ayyi suratin. Ya. Mereka ini diberi kemampuan bisa berupa apapun dan bisa berubah seperti manusia. Sebagian mengatakan itu malaikat Jibril kalau berubah menjadi manusia, sering sekali beliau menirukan wajahnya Dihya al-Kalbi. Ada nama sahabat yang namanya Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi ini orangnya tampan, putih, ganteng, bahasa kitanya. Bahkan pernah digambarkan dalam hadis ya, di sana Sayyidina Umar meriwayatkan hadis ya, bahwa ada seorang laki-laki datang ya, syadidu bayadis siyab, syadidu sawadis sa'ar ya, datang memakai pakaian yang putih, orangnya cakep, tidak terlihat bekas musafir, rambutnya hitam ya, cakep pokoknya dia datang, kemudian merapatkan lututnya dengan Rasulullah. Itu malaikat Jibril berwujud seperti manusia ya. Malaikat Jibril berwujud seperti manusia. Dan itu adalah salah satu kelebihan yang Allah berikan untuk semua para malaikat. Untuk semua malaikat bisa berwujud seperti manusia, termasuk malaikat Jibril. Tapi itu bukan wujud aslinya ya. Bukan wujud aslinya malaikat Jibril ya. Dikatakan walahu sittu mi'ati janahin alaihi salam. Malaikat Jibril memiliki sittu mi'ati janahin, 6.000 sayap. Kira-kira berapa tuh? Ada sayap Garuda, berapa sayap Garuda? Pancasila, berapa sayapnya? 17 ya? Ada 17 juga sayap. Ini 6.000. Malaikat Jibril jumlahnya, jumlah sayapnya itu kurang lebih 6.000 ya. Dalam riwayat dalam kitab lain itu digambarkan seperti dengan riwayat hadis ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Isra Mi'rajkan ya, ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, ini malaikat Jibril, Rasulullah menginginkan melihat wujud aslinya malaikat Jibril itu seperti apa ya. Ketika sampai pada Sidratul Muntaha ya, di sana kemudian dalam surah An-Najm digambarkan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nah, itu. Kemudian Rasulullah ya, dinampakkan wujud aslinya malaikat Jibril. Ya. Nampak di hadapan Rasulullah wujud aslinya malaikat Jibril, yang kemudian Rasulullah ini beri kelebihan bisa melihat secara total ini jumlah sayapnya malaikat Jibril. Ya. Jumlah sayapnya malaikat Jibril dilihat oleh Rasulullah SAW 6.000 sayapnya. 6.000. Panjangnya dari sayap kanan ke sayap kiri
Ya. Digambarkan dalam salah satu riwayat hadis walaupun hadisnya dhaif ya. Itu panjangnya kurang lebih kalau kita tempuh dengan perjalanan kaki 500 tahun. Sampai sono kiri kanan. 500 tahun. Bapak kalau kita jalan kaki ke Surabaya berapa kira-kira? Berapa hari ya? Gak sampai setahun ya? Ya. Iya. Kalau orang jalan kaki dalam sehari itu bisa menempuh berapa kilo? Bapak kalau jalan pernah jalan gak ke apa namanya? Ke Senayan, jalan kaki Senayan. Dalam 1 jam itu berapa menit ke 1 kilo itu kita tempuh berapa menit kira-kira? Setengah jam dapat nggak? Kalau 1 kilo lebih setengah jam ya? Setengah jam lebih ya 1 kilo. Ada 1 jam 1 jam 6 kilo. Kalau jalan kaki 1 jam 6 kilo dikali 24 jam berapa kilo? 6 kali 24 berapa itu? Ya. Segitu tuh dalam sehari semalam. Kira-kira berapa kilo ke Surabaya? Itu baru Surabaya tuh. Belum sampai setahun. Jadi sayapnya malaikat Jibril melebihi dari Sabang sampai Merauke. Ya. Lebih. Ya. Luar biasa besarnya. Bahkan di riwayat lain dikatakan pernah Rasulullah ini penasaran, pengen ngelihat gimana sih malaikat Jibril sayapnya. Ketika ditampakkan tidak terlihat sama sekali saking gedenya, bumi ini tertutup sampai Rasulullah pingsan. Ya. Sampai Rasulullah pingsan, gak sanggup melihat itu pertama kalinya. Menurut riwayat yang sahih, Rasulullah melihat malaikat Jibril itu 2 kali. Ya. Melihat wujud aslinya malaikat Jibril 2 kali. Ya, sebagaimana digambarkan dalam pertama itu dalam surah Al-Isra, ya. Ketika di Isra Mi'rajkan. Dalam itu digambarkan di sana Rasulullah melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Yang kedua dalam surah Al-Mudaththir ya. Ya, Al-Mudaththir ya. Dalam surah Al-Mudaththir ya itu disebutkan ya sebagian ulama mengatakan Allamahu syadidul dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Oh itu surah An-Najm ya. Kalau surah Al-Mudaththir ayatnya di sana digambarkan juga Rasulullah walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ini An-Najm. Al-Mudaththirnya Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Terus langsung ayatnya ya. Warrujza fahjur. Ya. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan ya bahwa Rasulullah melihat ya wujud aslinya malaikat Jibril. Ya. Ya, Rasulullah melihat wujud aslinya malaikat Jibril 2 kali. Ada orang mengatakan ada pendapat ulama mengatakan 3 kali. Kalau wujud malaikat Jibril dalam bentuk lain sering, ya. Dalam bentuk lain itu sering. Tapi kalau wujud aslinya itu cuma 2 kali. Yang sahih riwayatnya seperti itu. Nah, itu wujudnya malaikat Jibril, ya. Luar biasa. Bahkan kalau dalam kitab kalau nggak salah Irsyadul Ibad itu digambarkan luar biasa ya. Kalau di sayapnya itu ya di dalam riwayat hadis juga riwayat hadis Ibn Hibban ya, dalam Sahih Ibn Hibban dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan juga dalam menafsirkan ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nah, Rasulullah mengatakan ra'aitu Jibril inda sidratil muntaha alaihi sittumi'ati janahin
yantashiru min risihi at-tahawil ad-durr wal yaqut. Jadi ketika Rasulullah melihat sayapnya malaikat Jibril yang jumlahnya ada 6.000 ya. Ya. Kemudian terlihat di setiap sayap itu kilauan yakut. Ya. Kilauan berlian, intan di setiap sayapnya. Ya. Berkilau, cahayanya luar biasa ya. Saking apa? Megah. Bapak Ibu pernah lihat burung cendrawasih? Bagus ya lihat ya. Itu ekornya doang. Bukan sayapnya tuh, ekornya doang cendrawasih. Kalau kebuka gitu ya. Bisa dibayangkan ya kira-kira. Luar biasanya. Kalau malaikat Jibril ketika menghempaskan sayapnya, di sana terdapat intan yang berkilauan. Ya. Itu sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Ibn Hibban. Ya, kitab Sahih Ibn Hibban. Nah, kitab Sahih itu kan yang masyhur, yang kita ketahui ada 2, Sahih Bukhari, Muslim. Ya, ada kitab Sahih lain yang juga sebagai rujukan. Ada namanya Sahih Ibn Khuzaimah, ini yang paling tinggi. Di bawahnya lagi ada Sahih Ibn Hibban. Di bawahnya lagi ada namanya Mustadrak Imam Al-Hakim. Mustadrak Imam Al-Hakim disebut juga kitab Sahih. Walaupun sebenarnya di dalamnya masih terdapat kitab-kitab yang tingkatannya hasan atau dhaif. Ya. Tapi beliau mengatakan ini kitab sahih. Ya. Itu kitab rujukan juga, ya. Karena Imam Al-Hakim juga punya karangan kitab tentang kritik hadis. Ya. Itu Imam Al-Hakim. Jadi masih terpercaya hadisnya. Ya. Dan ini harus kita yakin karena memang urusan begini ya. Akidah itu harus punya landasan kuat. Jadi kita memakai keyakinan ya. Kita akan meyakinkan dalam diri kita bahwa seperti ini. Harus punya landasan yang kuat. Kalau dari dalil yang lemah gak bisa ya. Nah, yang intinya tadi kita kembali kepada hadis yang sahih ya. Malaikat Jibril, dan ini masyhur dalam riwayat hadis, memiliki sayap situ mi'atin 600 ya, bukan 6.000, 600 sayapnya ya. Itu malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini tugasnya tadi sebagai pembawa wahyu ya, yang diutus oleh Allah kepada para nabi dan rasul, dan sudah berakhir sejak Rasulullah wafat sampai sekarang nggak bakal turun-turun lagi tuh Jibril. Ya. Kalau ada orang mengaku Jibril, nah gitu. Di mana tuh, di daerah mana tuh orang mengaku Jibril? Tanya. Ada lagi mengaku Nabi, didatangi Jibril. Nah, ada orang mengaku Nabi, didatangi Jibril. Siapa Zainuddin Amzin ceramah. Ini Indonesia ini hebat. Ya. Negara paling hebat. Nabi juga ditangkap, Jibril ditangkap juga. Jibril ditangkap juga sama polisi kita nih. Ya, itu di Indonesia doang itu terjadi. Negara lain nggak ada yang bisa nangkap Jibril. Ya, jadi itu pertama ya, malaikat Jibril yang mesti kita yakini keberadaannya. Ya. Dan malaikat Jibril di samping dinamakan Ruhul Amin, juga disebut sebagai Ruhul Kudus. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl, "Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq." Ruhul Kudus. Atau disebut juga sebagai An-Namus. Ya. Dalam riwayat hadis, ketika Rasulullah ini melihat keanehan-keanehan ya, sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sudah mengalami suatu keanehan-keanehan. Nah, lalu dibawalah Rasulullah ini menemui siapa? Waraqah bin Naufal. Ya, menemui Waraqah bin Naufal untuk mengetahui, karena Waraqah bin Naufal ini masih memegang suhuf asli. Ya, masih memegang suhuf asli dari suhuf sebelumnya. Nah,
dia mengatakan di sana disebutkan malaikat Rasul yang akan datang itu begini sosoknya nanti. Nah, didatangkanlah Rasulullah bersama dengan berdatangkanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian dikatakan Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa apakah datang kepadamu an-namus? Namus di sini disebut dalam kitab Taurat dan Injil itu malaikat Jibril. Sebutannya namus. Nah, ini juga disebut an-namus ini pernah turun kepada Nabi Musa. Ya, tapi sebutannya namus. Ya. Kalau orang-orang Bani Israel menyebutnya namus. Ya, kalau kita umat Islam menyebut sebagai malaikat Jibril atau Jibrail. Ya. Kemudian yang selanjutnya malaikat yang kedua Mikail. Malaikat yang selanjutnya yang mesti kita yakini keberadaannya adalah malaikat Mikail. Siapa itu Mikail? Wahya lugatu ahlul lugatu ahlul Hijaz disebut sebagai Mikail. Wa fi lugatin Mikail. Nah, tulisannya Mikail. Nah, Mikail. Mungkin dari sana kali jadi Michael. Jadi Mikail dalam logat Hijaz. Ya, kalau logat lain Mikail. Gitu. Mikail ini bahasa Suryania. Jadi Nabi Nuh ada akar asal usul bahasa Arab itu kan dari bahasa Suryania. Ya. Nabi Nuh punya anak, ya. Dari anaknya itu muncullah akar bahasa. Ya. Dari situ muncul bahasa Suryania, kemudian turun lagi ke bawah bahasa Arab muncul. Ya. Kemudian muncul bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bukan dari Nabi Adam. Tapi masih sebelumnya belum bahasa Arab. Di sebagian peneliti ya mengatakan seperti itu. Dari Nabi Nuh, anak-anaknya Nabi Nuh menurunkan baru muncul itu. Tadi bahasa-bahasa Suryania kayak gitu. Ya. Seperti Jibril artinya Abdullah, kan gitu. Nah turun lagi, makanya rata-rata malaikat itu namanya pakai bahasa Suryania. Rata-rata. Nah jadi dalam logat lain disebut Mikail, wa manahu Ubaidullah. Ya. Kalau tadi Jibril maknanya Abdullah, kalau Mikail Ubaidullah. Abdul itu bahasa biasa. Kalau sudah Ubaid berarti sudah ditasgir. Ditasgir itu hamba kecil. Kalau Abdul hamba besar, ini hamba kecil di bawahnya. Maksudnya ini menandakan levelnya di bawah. Gitu. Menandakan levelnya Mikail itu masih di bawahnya Jibril. Malaikat Jibril. Jadi Ubaidullah. Lianna karena tulisan itu Ubaidullah wa huwallahu yaitu Allah. Jadi dalam bahasa lain bahasa Suryania juga bisa juga disebut dengan bahasa Suryania. Itu artinya Allah. Ya. Itu artinya Allah. Kalau orang Jawa Tuhan sebutnya apa bahasa Jawa? Kalau daerah saya sebutnya Puang. Iya, Puang Gusti ya. Tapi itu sebutannya sudah berpindah ya ke orang-orang terhormat ya. Kalau di Sulawesi di khususnya tempat saya itu dulu Tuhan Allah yang kita sembah sebutannya mereka Puang. Tapi sekarang sudah berubah, penggunaannya Puang itu digunakan ke tokoh-tokoh masyarakat. Panggilnya Puang. Nah ini dalam bahasa Suryania itu Allah maksudnya. Itu Allah. Jadi kalau Mika hamba Allah, hamba Allah. Jibril abdul Allah. Jadi Jibril hamba Allah. Itu bahasa Suryania ya.
Wa Jibrun huwa abdun. Jibrun abdun. Wa Mika itu Ubaidun. Ya, jadi abdun ada Ubaidun. Ya. Faka'anna Jibril Abdullah wa Mikail Ubaidullah. Hadza qaulu Ibnu Abbas. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Jadi Jibril Abdullah, kalau Mikail Ubaidullah. Ya. Menandakan levelnya lebih di bawah. Karena ada istilah begini, Sagir, ada Sugair. Ya. Sugair itu berarti yang kecil lagi. Ya. Ada Sugro, yang paling kecil itu Sugro. Ya. Kemudian walaisa lahu fil mufassirin mukhalifun. Jadi ulama tafsir tidak ada yang menyalahi pendapat Ibnu Abbas ini. Jadi itu tadi Mikail dengan Jibril. Wa zada ba'dul mufassirin wa Israfil Abdurrahman. Ya. Kalau mufassirin mengatakan adapun nanti Israfil fil berarti Ar-Rahman, Israfil Abdurrahman. Jadi Isra itu maknanya abdun. Abdun fil ya Israfil itu Abdurrahman. Nah, Mikail ini juga ya huwa muwakkalun bil amtar wal bihar wal anhal wal arzaq. Malaikat Mikail ditugaskan Allah untuk menurunkan hujan, ngurusin hujan. Wal bihar, ngurusin laut. Ya. Wal anhar, sungai-sungai. Wal arzak, termasuk juga rizki. Dan hujan itu termasuk rizki. Ya. Urusan rizki yang ngurusin, yang ditugaskan oleh Allah, yaitu malaikat Mikail. Ya. Yang ngurusin perairan, urusan air, baik itu air laut, air sungai ataupun hujan, yang ngurusin siapa? Malaikat Mikail. Ya. Itu tugasnya. Yang terakhir Israfil. Ya. Yang ketiga ya, yang terakhir kan ada 10 tadi. Yang ketiga Israfil. Ya. Wa huwa muwakkalun bin nafkhi fis sur. Fayanfukhu fihi nafkhatain. An-nafkhatul ula ya tafna fiha al-makhluqat illa masyaallah. Dan kalau Israfil, ini maknahu Abdurrahman. Kalau Israfil disebut maknanya Abdurrahman ya. Ditugaskan untuk an-nafkhu fis-sur. Tugaskan untuk meniup trompet. Kelak nanti kalau hari kiamat. Terus tugasnya Israfil sekarang ngapain? Lagi nunggu tugas ya. Lalu udah sampai waktunya lihat trompet itu ya. Faida nufikha fitsur, ketika nanti ditiup trompet, yang bertugas meniup itu adalah malaikat Israfil. Israfil itu artinya Abdurrahman ya. Nah ini malaikat Israfil ya, nanti beliau akan meniup trompet 2 kali ya. Pada tiupan pertama, ketika trompetnya malaikat Israfil ini ditiup, nafa patafna fihal makhluqat illa masyaallah, maka hancur mati semua makhluk ini ya. Ketika tiupan pertama itu ditiup, binasa semua makhluk kecuali yang Allah kehendaki untuk tidak binasa sebelumnya ya. Kemudian an-nafkhatus tsaniyah tub'asu biha jami'ul makhluqat. Ya, nanti pada tiupan yang kedua baru nanti dibangkitkan lagi semua makhluk. Berarti malaikat Israfil masih hidup dong waktu itu. Masih hidup. Ya. Nanti sebagian ulama mengatakan yang tersisa nanti setelah trompet itu ditiup, yang tersisa cuma 2 malaikat. Siapa itu? Malaikat Israfil sama malaikat maut. Malaikat maut nungguin Israfil dicabut nyawanya. Habis Israfil dicabut nyawanya, kemudian malaikat maut mencabut nyawanya sendiri ya. Setelah itu habis semuanya. Hanya tinggal Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal abadi ya.
Setelah itu barulah nanti Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali malaikat maut. Ya. Malaikat Israfil, ya, menghidupkan kembali malaikat Israfil. Kemudian malaikat Israfil ditugaskan untuk meniup trompet, kemudian semua manusia hidup kembali. Ya. Setelah trompet kedua ditiupkan, manusia pun kembali hidup, bangkit. Ya. Kalau anak-anak pernah lihat film zombie ya, lagi pada tidur, bangkit semua gimana? Ya, yang dulu terkubur bangkit dari tanah itu gimana tuh? Kalau kebayang gimana kira-kira ya? Dan dalam keadaan tidak berpakaian. Tapi di sana huru hara yang luar biasa sehingga orang nggak sadar nggak pakai baju. Ya. Saking luar biasanya huru hara di hari kiamat nanti, orang tidak sadar bahwa dia nggak pakai baju. Pernah nggak Pak ngalamin diri kita ini melakukan sesuatu yang mustahil tapi kita nggak sadar? Pernah nggak Pak? Dulu saya masih kecil suka ke kebun kita cari mangga, nungguin mangga jatuh. Ada mangga jatuh kita dapat, ada anjing ngejar kita, lari itu ada pagar 1 meter lebih, kita lompatin. Ada pagar 1 meter lebih, kita lompatin itu pagar itu. Lolos kita lari. Capek setelah lari itu baru kita merasa balik lagi, ini tadi ternyata saya ngelewatin pagar yang tinggi ini, nggak sadar gitu. Ya. Dan dalam perasaan tidak sadar kita nggak tahu kita sedang apa gitu. Dan diri kita pun nggak tahu. Dan nggak ada istilah ngeliatin orang gitu, nggak ada. Ya. Semua dalam huru hara yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, bagaimana rasanya paniknya kita kalau kita tinggal dalam suatu komplek lalu terjadi kebakaran yang merata. Kira-kira paniknya gimana Pak? Barang sudah ini. Ya, luar biasa paniknya kira-kira ya Pak ya. Lebih dahsyat dari itu. Ya. Gempa bumi aja, gempa bumi. Ya. Gempa bumi, panik luar biasa. Itu baru gempa bumi. Lebih dahsyat lagi dari itu. Ya. Jadi gempa bumi gak ada ini lagi itu. Ya. Gak tahu gimana lah gitu, gak tahu ngoperatin orang lagi. Sibuk dengan urusan sendiri ya. Gempa itu. Ya. Walaupun ada yang nyelamatin orang, tapi ini gambaran begitu luar biasanya huru hara itu. Ya. Sehingga orang gak sadar dibangkit dalam keadaan tidak memakai pakaian. Nah itu ketika trompet yang kedua, malaikat Israfil meniup trompet yang kedua, manusia pun kemudian dibangkitkan. Ya. Wa nufikha bis-suri fa sa'iqa man fil ardi man fis samawati wa man fil ard. Ketika trompet yang kedua ditiup, lalu bangkitlah semua makhluk Allah, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Ya. Semua bangkit. Illa masya Allah. Ya. Nah ini sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Sudah masuk isya. Ya, silakan. Pak Haji dulu ya. Ya, Pak Haji silakan. Iya. Korelasi dengan apa, Pak? Iya, ada hubungannya nggak ya dengan ini? Kondisi alam itu. Perlu kita ketahui, di awal kita sudah bahas ya. Ada beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya menyembah Allah. Manusia yang tercipta dari tanah, jin yang tercipta dari api,
ada malaikat yang tercipta dari cahaya. Ini makhluk Allah yang menyembah kepada Allah, yang kita yang diberikan akal. Ya. Walaupun nanti nafsu tidak diberikan untuk para malaikat. Ya. Nah, adapun yang wajib menyembah Allah, yang punya tugas dan mereka disiksa jika tidak menyembah Allah, ada dua, manusia dan jin. Lalu setan di mana? Masuk kemana tuh setan? Nah, setan ini ya, pertama pendapat ulama mengatakan setan itu dari golongan jin. Ya. Setan itu dari golongan jin yang hebat, tapi menentang perintah Allah. Ya. Lalu mereka dikelompokkan menjadi setan. Ya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan setan itu adalah suatu sifat. Setan itu adalah suatu sifat pembangkangan yang nempel pada jin dan manusia, sehingga dikatakan dalam Al-Quran, jin, setan, jin minal jinnati wan nas. Setan itu minal jinnati wan nas. Kan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada yang dari golongan jin, ada dari manusia. Ya. Kalau kelewatan pembangkangannya dari jin, ya itu dia setan itu. Yang kelewatan pembangkangannya dari manusia, nah itu dia setan juga itu seperti itu. Ya. Ini pendapat kedua. Walaupun yang masyhur ya setan itu yang asli, ya, yang wujudnya bosnya disebut dengan iblis, itu dari golongan jin yang tercipta dari api. Ya. Lalu tadi pertanyaannya tadi, ya, yang mengganggu tadi apa tadi mengganggunya? Ya, jadi yang mengganggu itu ya, pertama ya setan, ya, yang pendapat yang kuat setan yang tercipta dari masih dari bangsa jin, ya. Dan setan itu sama dengan bangsa jin, ya. Sama dengan bangsa jin, ya, yang punya kelebihan. Ya. Dia bisa tinggal dalam benda yang sangat kecil. Dan bahkan dia digambarkan bisa mengalir dalam tubuh kita seperti aliran darah, mengikuti aliran darah dalam tubuh kita. Itu jin. Maka sering orang diruqyah, oh setannya ada di sini, jinnya ada di bawah sini, jinnya ada di sini, kayak gitu. Yang paling sulit itu wanita tuh. Jinnya ada di situ, udah susah itu diurusin. Ya. Nah itu. Nah, jadi itu ya, jin dan manusia, jin, setan dari jin dan manusia. Bagaimana dengan sayap malaikat? Apakah ada korelasinya, hubungannya dengan perubahan cuaca atau kondisi alam? Tiba-tiba mendung, tiba-tiba ini, tiba-tiba apa gitu? Wallahu a'lam. Ya. Kalau urusan sayap, apakah nanti ramalan orang dulu ya gitu? Kok tiba-tiba jadi mendung ya? Tadi panas banget kayaknya. Itu malaikat yang melepaskan sayapnya katanya begitu. Wallahu a'lam. Ya. Tapi digambarkan di dalam hadis, dalam kitab Adhkar An-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan ketika terjadi gemuruh di langit kayak mau hujan, itu tanda-tanda mau hujan ya, gemuruh di langit itu ya, itu adalah suara tasbih malaikat. Ada juga mengatakan itu tasbih malaikat sedang menggiring awan ya, untuk hujan. Jadi terjadi gemuruh birra'di ya. Ya seperti itu, Pak Haji. Ya, dan Pak, silakan. Iya, dibangkitkan. Agak tahu nggak tuh urusannya? Wallahu a'lam. Ya. Secara umum digambarkan di dalam Al-Qur'an ya, ketika trompet kedua ditiupkan ya,
Allah mengatakan summa nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun dalam surah Az-Zumar ayat 68 ya, surah Az-Zumar. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup kedua kalinya. Dan ketika itu manusia pun bangkit. Wallahu saya belum meriksa dalam tafsir ayat ini apakah di sana yang diurutkan yang pertama bangkit itu si fulan dan si fulan. Wallahu a'lam. Ya. Saya belum melihat itu berurutan atau tidak ya. Itu saja ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Ada nanya santri? Cukup ya. Dan ya mudah-mudahan bisa kita pahami. Dan ini memang makhluk. Makanya dikatakan orang yang beriman itu bukan cuma beriman dengan adanya Allah, tapi beriman dengan sesuatu yang gaib. Termasuk sesuatu yang gaib dari kita, yang wujud mereka para malaikat makhluk Allah yang jumlahnya sangat banyak ya, dan tidak terhingga banyaknya ya, berlipat-lipat ganda. Tadi sudah kita gambarkan ya, manusia 10 kali lipatnya jin, seterusnya, dan malaikat yang paling banyak ya, 10 kali. Malaikat yang ada di aras itu 10 kali lipatnya malaikat di bawah semua sampai kepada makhluk-makhluk lainnya. Ya, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ya semakin hari semakin bertambah keimanan kita kepada Allah. Semakin hari